Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan uji kompetensi dengan materi laporan hasil observasi halaman 31. Untuk nomor 1 yaitu kearifan lokal dari Semong. Silahkan dibaca teksnya langsung saja. Untuk nomor 1 jawabannya benar adalah D. Kenapa? Untuk A itu ketika kita membaca sebenarnya juga betul. B itu bisa dikatakan betul juga. Dan C, Semong adalah sebuah fiksi yang mempunyai pesan. Jadi pesannya itu disampaikan dalam buku cerita fiksi. Itu betul juga. Nah, tetapi di sini kita mencari yang paling benar, yaitu Semong termasuk kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat. Berikutnya adalah nomor 2. Nafi-nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelue berupa adat, tutur, atau cerita yang berisikan petuah kehidupan. Kata petuah yang tercetak tebal pada kalimat tersebut bermakna petuah itu adalah nasihat. Berikutnya nomor 3, dengan memahami sejarah bencana, kita dapat lebih siap menghadapi kejadian serupa di masa depan. Nah, makna yang sesuai dengan ketika kita sudah siap menghadapi kejadian yang serupa, kita tidak bisa mencegah bencana. Untuk bencana alam seperti tsunami itu kita tidak bisa mencegah. Untuk banjir itu masih kita bisa upayakan dengan tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Tapi kalau untuk seperti tsunami, gempa itu tidak bisa kita cegah. Nah, untuk siasati itu berarti kita mensiasati. Kita mensiasati ketika terjadi bencana apa yang kita lakukan. Contohnya kalau terjadi gempa pada daerah pesisir, kita segera pergi ke tempat yang lebih tinggi. Itu contoh mensiasati bencana. Mentanggulangi, tentunya kita tidak bisa untuk mentanggulangi bencana yang besar seperti tsunami dan gempa, itu sulit. Hentikan, apalagi kita tidak bisa menghentikan bencana seperti tsunami dan gempa. Poster tersebut ditujukan kepada wali murid, salah ya, orang tua, para guru, salah. Yang jelas di sini adalah remaja, bisa anak-anak dan remaja ya. Stop bullying. Berikutnya nomor 5, kriteria gambar pada sebuah poster kecuali. Nah, ketika kita membuat poster itu disesuaikan dengan umur atau sasaran dari poster tersebut, apakah anak muda, anak-anak, atau dewasa. Kemudian untuk gambar menggunakan warna menarik. Menggunakan warna yang menarik itu sebenarnya salah satu kriteria pada poster ya. Tapi di sini kan kita cari yang paling tidak sesuai. Gambar sesuai tema yang diusung ya. Jadi poster harus sesuai dengan tema. Gambar mendukung tema dan pesan ya, bahwa poster itu harus sesuai dengan tema dan pesan yang diberikan. Seperti contoh itu bertema tentang untuk kita tidak melakukan bully ya. Lanjut nomor 6. Nomor 6, perhatikan poster berikut untuk menjawab soal 6 dan 7. Pesan dari poster tersebut adalah, di situ ada sebuah poster gambar buku dan pensil bahwa tulisannya buku adalah sumber ilmu. Pesan dari poster tersebut adalah membaca buku adalah cara untuk mendapatkan ilmu. Nah, untuk pilihan yang lainnya kita lihat. Semakin sering membeli buku, semakin banyak ilmu. Ya, kalau hanya membeli saja tidak dibaca kan ya percuma. Memiliki banyak buku berarti memiliki banyak ilmu. Banyak buku sampai beberapa rak tapi tidak dibaca. Buku adalah salah satunya tempat ilmu berada. Tidak, buku tidak hanya satu-satunya tempat ilmu berada. 7, berarti jawabannya A ya. B, C, dan D salah. Nomor 7, poster tersebut paling tepat dipasang di. Nah, di sini ada kata-kata buku. Berarti kira-kira yang tepat di mana? Yaitu perpustakaan sekolah. Sebenarnya bisa dipasang di ruang guru atau di kelas. Nah, di sini pertanyaannya adalah poster yang paling tepat karena perpustakaan adalah tempatnya buku. Nomor 8, poster digunakan gitu maksudnya. Poster dapat digunakan untuk gitu maksudnya. Untuk apa? Yaitu sebagai ajang promosi ya. Poster juga bisa untuk promosi. Oke, berikutnya nomor 9, diskusi adalah proses pembicaraan suatu permasalahan untuk menentukan solusi. Ketika kita di kelas,
kita ingin mendapatkan solusi dari sebuah masalah di kelas, kita bisa berdiskusi dengan teman-teman satu kelas, beserta wali, atau mungkin bisa kelas lainnya untuk sebagai moderator. Yaitu moderator di sini apa tugasnya? Moderator di sini adalah tugasnya yaitu sebagai orang yang menentukan jalannya diskusi. Jadi nanti si moderator meminta untuk memberikan pendapat satu sama lain bergantian. Siapa yang akan menentukan pendapat mungkin dengan angkat tangan, dan nanti moderator yang akan menunjuknya mana yang lebih duluan. Nah, ketika mungkin situasi itu berbeda pendapat, kemudian situasi itu memanas atau mungkin terjadi perdebatan yang tidak berujung, nanti untuk moderator berhak untuk memotong atau meng-cut dan memberikan kesempatan yang lain. Jadi moderator di sini sebagai penentu jalannya diskusi agar pembicaraannya itu teratur, agar diskusinya berjalan dengan lancar. Nomor 10, salah satu dari pernyataan berikut bukan ciri pendengar diskusi yang aktif. Bukan ya, berarti kita cari yang salah. Yang salah yaitu berbicara ketika peserta diskusi lain sedang memberi tanggapan. Nah, ketika salah satu anak atau salah satu peserta diskusi itu memberikan usulan pendapat dengan angkat tangan mungkin. Nah, ketika ada yang bicara, sebaiknya yang lainnya mendengarkan. Tidak ketika ada yang bicara ikut berbicara, jadinya bingung mana yang didengar terlebih dahulu. Ketika yang satu sudah selesai berbicara, maka nanti moderator akan mempersilahkan yang lainnya untuk memberikan pendapat yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang sesuai ya ini, menghadapkan wajah dengan penuh perhatian pada orang yang sedang berbicara. Jadi ketika kita di hadapan kita ada yang sedang berbicara, entah itu diskusi atau memberikan materi, nah itu sebaiknya menghadapkan wajah dengan penuh perhatian pada orang yang berbicara. Memberi dukungan dan tanggapan singkat misalnya dengan mengangguk. Mampu mengulangi informasi yang disampaikan oleh pembicara. Nah, mampu menyampaikan apa yang dikatakan oleh pembicara. Berarti kalau kamu bisa menyampaikan kembali, mengulang informasi tersebut, berarti kamu memperhatikan, seperti ketika pembelajaran. Berikutnya nomor 11, apabila dalam diskusi terjadi pembicaraan yang keluar dari topik, siapakah yang wajib memberi peringatan? Yaitu moderator. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa moderator itu adalah penentu jalannya diskusi. Ketika ada yang salah satu yang memberikan pendapat tapi di luar topik, dan akhirnya nanti keluar kemana-mana, merembet kemana-mana, nah itu nanti yang akan meng-cut, memotong, itu nanti yang benar adalah moderator, agar tidak semuanya ikut-ikut dan akhirnya nanti malah menjadi riuh dan menjadi konflik ya. Berikutnya untuk nomor 12, dalam forum diskusi seluruh peserta memiliki kesempatan untuk, dalam forum diskusi semua peserta itu memiliki kesempatan untuk berpendapat, menyanggah, memberi saran, dan mendukung. Itu jadi semua peserta berhak memberikan pendapat. Menyanggah di sini adalah ketika mungkin tidak setuju, tidak sependapat, itu boleh memberikan pendapat bahwa kamu tidak setuju, tidak sependapat. Memberi saran ketika kamu menyanggah tidak setuju atas keputusan mungkin yang lain, sebaiknya memberikan alasannya, memberikan alasan kemudian memberikan saran. Nah, ketika hasil diskusi itu sudah disepakati, walaupun itu tidak sesuai dengan pendapat kita juga harus mendukungnya, karena itu adalah hasil musyawarah bersama atau kesepakatan bersama. Nomor 13, sejak SD Limaran Kentias Kira Nasari selalu menjadi bintang kelas. Pernyataan tersebut menggunakan majas, yaitu metafora. Metafora itu adalah sebuah ibaratnya, tapi tidak menggunakan kata yang lain gitu, langsung gitu ya. Jadi sejak SD Limaran Kentias selalu menjadi bintang kelas. Jadi sejak SD Limaran Kentias Kira Nasari, nah ini adalah nama anak, itu selalu menjadi bintang kelas. Jadi selalu menjadi bintang kelas. Jadi perbandingan langsung ya. Ibaratnya mengibaratkan bahwa Limaran Kentias itu menjadi bintangnya di kelas.
menggunakan majas. Untuk majas metafora itu perbandingan secara langsung, tidak menggunakan bagikan pungu merindukan bulan, tidak, itu bukan majas metafora, jadi langsung selalu menjadi bintang kelas. Nah, bintang kelas itu adalah majas perumpamaan katanya bintang kelas gitu ya. Berikutnya adalah nomor 14. Baris kedua menggunakan majas. Baris kedua di sini adalah yang di huruf tebal ya. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, itu merupakan majas simile. Kenapa majas simile? Karena di sini perumpamaannya atau perbandingannya menggunakan engkau laksana. Laksananya ini, laksana di sini sama dengan bagaikan. Nah, nomor 13 dan 14 ini sama-sama memperumpamaan, tetapi bedanya kalau nomor 13 metafora itu secara langsung. Tapi kalau nomor 14 itu ada kata laksana. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau bagaikan, engkau bak gitu ya. Jadi ada kata untuk memperbandingkannya itu laksana, bagaikan, seperti itu. Berikutnya nomor 15, majas berikutnya yaitu baris yang menggunakan majas personifikasi adalah hujan di bulan Juni di sebuah negeri yang tak kunamai, hujan rintik sendu menyapa hilang. Nah, di sini adalah hujan rintik itu tidak bisa menyapa ilalang seharusnya. Jadi benda mati seolah-olah hidup. Jadi hujan rintik sendu ini menyapa ilalang. Jadi hujan rintik ini bisa menyapa, tidak hanya orang ternyata yang bisa menyapa. Nah, ini menggunakan majas personifikasi, benda mati seolah-olah hidup. Nomor 16. Arti kata habitat pada kalimat tersebut adalah habitat di sini adalah lingkungan yang digunakan organisme untuk berkembang biak. Nah, berikutnya nomor 17. Pernyataan ini menggunakan majas. Semua tangan diangkat sebagai pertanda persetujuan usulan yang disampaikan wakil ketua. Nah, menggunakan majas. Nah, ini tadi yaitu majas pars pro toto, adalah majas sinekdok yang bercirikan menyebutan sebagai untuk keseluruhannya. Nah, ini jadi majasnya jawabannya itu pars pro toto, bisa dipelajari di halaman 28 untuk majas. Berikutnya nomor 18. Pernyataan berikut merupakan salah satu langkah untuk memahami puisi. Nah, salah satu langkah untuk memahami puisi adalah memaknai kata dan istilah dalam karya puisi. Memaknai katanya dan istilahnya dalam karya puisi. Berikutnya nomor 19. Di sini adalah sebuah puisi. Gelora Samudra. Puisi di atas menggunakan majas epos. Nah, nanti silahkan seperti apa epos dibaca tadi di halaman sebelumnya, atau kalau tidak ada kan bisa mencari dari internet. Berikutnya nomor 20. Jawabannya yaitu A ya. Majas personifikasi larik tersebut adalah yang menggunakan majas personifikasi larik tersebut adalah arus derasnya menyeret segalanya. Kalau kita cermati secara mendalam, larik-larik puisi berjudul Gelora Samudra ada yang menggunakan majas personifikasi. Contohnya yaitu arus derasnya menyeret segalanya. Jadi arus derasnya itu bisa menyeret segalanya. Segalanya di sini kan luas. Padahal dia bukan manusia yang bisa menyeret segalanya. Ini adalah pilihan ganda kompleks dari Semong lagi. Pernyataan berikut merupakan isi dari teks berjudul Semong di atas. Jadi pernyataan yang sesuai yaitu A dan B. Semong berupa nyanyian yang mengajarkan pentingnya kesiapsiagaan. Semong bermanfaat untuk melakukan evakuasi dengan dini saat bencana. Nah, itu jawabannya. Berikutnya nomor 2. Apabila pernyataan tersebut dijadikan dua kalimat,
maka kalimat-kalimat tersebut adalah A dan D. Oke, berikutnya nomor 3. Pesan dari poster tersebut adalah, di sini posternya adalah siswa terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Ketika kamu menggunakan waktu luang kamu untuk menggunakan HP, sebaiknya bisa juga HP untuk belajar ya. B dan C, waktu yang dimiliki pelajar digunakan untuk belajar. Belajar adalah aktivitas belajar yang terpelajar. Berikutnya nomor 4, sasaran dari poster tersebut adalah yaitu para siswa atau juga para pelajar. Nomor 5, cermati pernyataan berikut. Nah, pernyataan yang bermajas personifikasi, coba dilihat, deburan ombak memecah kesunyian pantai. Sementara kepak sayap camar tiada menaruh peduli. Akankah tanya sempat menggema, menitip wih menyapa butiran-butiran pasir. Kira-kira mana? Nah, jawabannya adalah deburan ombak memecah kesunyian pantai. Nah, deburan ombak itu bisa memecah kesunyian. Nah, itu kan benda mati seolah-olah hidup. Sementara kepak sayap camar tiada menaruh peduli ya. Seperti tidak peduli gitu ya. Berarti jawabannya yaitu deburan ombak dan sementara A dan B. Berikutnya untuk menjodohkan. Bunyi kentongan menunjukkan adanya hierarki sosial. Makna kata hierarki adalah tingkat, menunjukkan tingkat sosial. Kentong berfungsi sebagai alat komunikasi. Bagian dari kentongan yang difungsikan sebagai alat komunikasi adalah bunyinya. Jadi yang difungsikan adalah sebagai alat komunikasi, yaitu yang dari bunyinya. Berikutnya nomor 3, kentongan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat tradisional. Antonim dari tradisional adalah modern. Antonim itu adalah lawan kata. Sinonim adalah persamaan. Suara kentongan memanggil jamaah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pernyataan ini bermajas personifikasi. Jadi kentongan itu bisa memanggil. Tidak hanya orang yang bisa memanggil ya, tetapi kentongan juga bisa memanggil. Nah, itu menggunakan majas personifikasi, benda mati seolah-olah hidup. Bertugas untuk mengatur jalan diskusi yaitu moderator. Untuk isian singkat nomor 1, teks yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan disebut laporan. Jadi ketika kita membuat pelaksanaan acara gitu, nanti kita akan membuat laporan acara tersebut. Ketika kita juga bereksperimen tentang apapun, kita juga bisa membuatnya menjadi laporan hasil observasi. Jadi ketika kita mengobservasi, mengamati sesuatu, nah nanti kita bisa membuat laporan hasil observasi. Nomor 2, yang bertugas mendokumentasikan hasil diskusi adalah notulis. Mendokumentasikan hasil diskusi di sini adalah notulis atau notulen. Ini dia menulis hasil dari diskusinya dalam sebuah buku. Setiap rapat itu biasanya ada notulisnya. Nomor 3, api mengamuk melumat apa saja yang ditemuinya. Pernyataan ini bermajas personifikasi. Jadi api itu ternyata bisa mengamuk, melumat apa saja yang ditemuinya. Nah, di sini adalah benda mati seolah-olah hidup. Dalam sini api itu bisa mengamuk gitu ya. Nomor 4, memang layak Mogu menjadi bintang lapangan hijau. Pernyataan ini bermajas metafora. Bintang lapangan hijau, menjadi bintang lapangan hijau, bukan majas metafora, bukan majas simile, maaf. Kalau metafora kan langsung, perumpamaannya langsung, perbandingannya langsung. Tapi kalau simile itu ada kata bagaikan, perumpamaannya seperti itu. Kalau metafora langsung, jadi bintang lapangan hijau. Poster dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan.